Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Nah, terima kasih bagi kamu yang melanjutkan video ini. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk Tryout ASPD MKKS Bantul tahap kedua nomor 11 sampai 20 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Nomor 11, komentar yang sesuai. Komentar itu kita cari yang logis dan positif ya, masuk akal dan positif. Di sini, potong rambut tidak berpengaruh dengan pelajaran. Oke, masuk akal ya. Karakter disiplin dapat dimulai dari penampilan. Sangat masuk akal. Kemudian jawabannya yang B. Tapi kita lihat dulu ke yang lain ya. Yang C, siswa laki-laki merasa berat rambutnya dipotong. Enggak, ini negatif. Siswa yang tidak mematuhi mendapatkan hukuman, ini juga negatif. Nah, betul jawabannya yang B. Karena yang A, ini meskipun sesuai tetapi kurang ini ya, kurang masuk akal ya. Karena kan di dunia pendidikan kecuali kuliahnya di De Brito ya yang tidak mementingkan rambut. Makanya siswanya mayoritas rambut panjang untuk siswa laki-laki. Untuk siswanya itu mayoritas rambutnya panjang. Nah, kalau di sekolah umum itu memang kita diatur oleh ya peraturan bahwa kita nggak boleh rambut panjang. Maka jawaban yang lebih tepat yang opsi B. Nomor 12, pernyataan yang kemungkinan muncul. Nah, Pak Andan pernah bilang bahwa cara mencari jawaban ini adalah kita cari pernyataan yang positif dan logis ya, sama dengan komentar tadi. Coba kita lihat pernyataannya dulu. Nelayan tidak melaut itu tidak positif ya, konsumsi menurun tidak positif, tanah longsor di Sumatera tidak positif. Nah, ternyata tidak ada yang positif. Maka cara kedua adalah kita baca keseluruhan teks dulu ya. BMKG mengeluarkan peringatan dini, intinya di sini BMKG ngasih info bahwa akan terjadi cuaca ekstrem gitu ya. Makanya terutama di samudra. Nah, otomatis ini berhubungan dengan laut. Maka yang paling logis yang malah masuk akal ya kalau cuaca ekstrem nelayan nggak akan melaut. Nah, apa yang terjadi ketika nelayan tidak melaut? Ya hasil lautnya menurun. Makanya jawabannya ya 1 dan 2. Nomor 13. Makna kata administrasi. Nah, makna kata sekali lagi selalu berhubungan dengan letaknya di mana. Beda tempat, beda makna. Ini silakan ke bagian administrasi untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, karena berhubungan dengan pembayaran, ya, maka jawabannya adalah kegiatan kantor dan tata usaha. Nah, kenapa bukan yang A? Padahal itu juga berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan. Ya, memang dari opsi yang ada ini kalau kita cek di KBBI, hampir semuanya itu merupakan makna dari atau arti dari administrasi. Tapi kalau berdasarkan di sini adalah berhubungan dengan pembayaran, maka ya bagian tata usaha. Karena pembayaran biasanya ke tata usaha. Kemudian di sini ada pernyataan yang sesuai. Nah, sama kalau pernyataan yang sesuai kita baca aja, yang penting pernyataan di sini ada di dalam teks. Caranya gimana? Kita baca dulu pernyataannya secara sekilas ya. Aku merasa sedih dan malu karena nunggak SPP. Oke. Aku menjual celana kesayangan untuk mendapatkan uang. Oke, panitia ujian memanggil untuk aku karena belum ujian praktek. Teman sekamar aku butuh dana untuk SPP dan membeli bahan. Nah, ini yang nomor satu ini bertentangan dengan nomor 4, maka ini udah betul ya. Kalau nomor satu betul, nomor 4 udah nggak mungkin betul gitu loh. Sekarang kita lihat di sini yang terjadi ternyata dia sedih dan malu. Kenapa dia sedih dan malu? Karena dia nunggak ya. Aku sudah menunggak SPP 2 bulan. Oke, berarti nomor satu betul. Kita lihat opsi nomor satu itu ada di mana? 1, 2 atau 1, 3. Dia jual atau dia dipanggil. Oke, kita baca-baca lagi. Dia akan pasanganku pulas perlahan pikiran serama. Beberapa saat kemudian kembali dengan uang. Nah, dia ngelus-ngelus celana kemudian keluar ke tukang luak balik bawa uang. Berarti dijual. Maka jawaban yang paling tepat adalah untuk yang nomor 1 dan 2. Dia sedih kemudian dia dapat ide untuk jual celananya. Nomor 15, urutan peristiwa. Oke, urutan peristiwa seperti ini kita lihat aja di sini. Semua dimulai dengan nomor 6, dimulai juga nomor 1 atau 2. Alucard dan Roger adalah saudara yang memiliki kekuatan sihir. Oke, 1 atau 2. Alucard yang sombong sering menggunakan sihirnya. Roger sering memeringatkan kakaknya. Oke, berarti lanjut ke 2 ya. Setelah 6, 2.
62, di sini 621 atau 625. Nih, 62 alur sombong menggunakan sionya dengan sembarangan. Roji mau dengan kakaknya tidak sembarangan. Oke, di sini ada kata sembarangan, maka yang lebih tepat adalah dilanjutkan dengan kata sembarangan. Maka jawabannya adalah 621 yang C. Nomor 16. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Ciki ya. Ciki. Oke, kalau kita bahas, Ciki pulang ke rumah dan langsung merengek minta makanan karena perutnya sudah berbunyi. Oke, tingkah laku. Ibu menyuruh mengambil makanan sendiri, Ciki langsung berdiri dan marah. Oke, marah ini kalau di sini ada kata marah bukan berarti dia sifatnya pemarah ya. Berarti dia tidak disebutkan langsung. Dia beralasan dengan berwajah pula mencari biji jagung tapi tidak mendapatkannya pada semua Ciki main dengan temannya. Sahabat ibu Ciki mengambil makanan. Ini makanannya, jangan lupa. Ciki langsung melahap makanan tersebut tanpa mengucapkan terima kasih. Oke, berarti dia benar dari tingkah laku ya. Tingkah lakunya. Berarti tindakan tokoh ya, tingkah laku itu. Jawabannya yang C. Nomor 17. Latar kutipan cerpen ya. Ini gampang ya, karena kita cuma tinggal nyari dia ada di mana. Di sini ada di ruangan UGD Gaduh. Udah jelas ya, tempatnya di ruangan UGD, suasananya gaduh. Maka jawabannya yang A. Karena di sini juga ada berjaga malam ya. Nomor 18, sudut pandang. Sudut pandang itu gampang, kita hindari yang ada tanda petik gandanya. Kemudian kita cari apakah ada kata aku atau tidak. Dan ternyata di sini ada. Kalau ada kata aku di luar tanda petik, artinya dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Sekarang kita lihat apa bedanya utama dan sampingan. Utama itu menceritakan diri sendiri, sedangkan sampingan menceritakan orang lain. Kalau kita baca keseluruhan teks ini, dia hanya mengucapkan kata aku di kalimat terakhir ya, 2 kalimat terakhir. Maka jawabannya adalah orang pertama pelaku sampingan ya. Dia mengangkat aku tapi fokus menceritakan tokoh lain. Nomor 19. Yang ditanyakan adalah kata-kata duduk membeku. Oke, makna simbol. Makna simbol itu kita ambil dari makna aslinya dulu. Duduk itu duduk ya, biasa sudah duduk, kemudian istirahat gitu kan. Membeku itu artinya dia diam. Duduk diam ya, duduk berdiam diri. Beku itu dingin, beku itu dia nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Kemudian makanya di sini masih ditulis bergeming. Bergeming itu artinya diam. Nah, apa yang membuat dia duduk membeku dan bergeming? Pikiranku kosong, hal yang apa ya? Dia mikirnya gimana ngomong sama istrinya kalau dia di PHK gitu kan. Berarti dia sedang bimbang atau bingung. Karena mikir gimana caranya menyampaikan keputusan perusahaan terhadap dirinya. Di sini ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan ini didapatkan dari tokohnya. Di sini ternyata ada tokoh Pak Barjo, ya, yang dia ngomong menggunakan analogi pohon jati. Kalau pohon jati itu menggugurkan daunnya ketika kemarau untuk bisa bertahan hidup. Makanya amanatnya ya pasti berhubungan dengan pohon jati. Maka jawabannya kemungkinan adalah yang B atau yang D ya, yang membahas tentang pohon jati itu hanya di B atau D. Kalau yang B ini membahas tentang banyak manfaat, sementara di dalam tes itu tidak dibahas sama sekali tentang manfaat pohon jati. Tetapi bagaimana pohon jati bisa bertahan hidup mengatasi kemarau. Berarti jawabannya yang D, bahwa kita harus mampu bertahan dari masalah yang menghadang layaknya pohon jati. Nah, bagaimana? Jika kamu tertarik dan suka dengan video ini, silahkan klik tombol suka. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Dan jika kamu ingin belajar bersama Pak Andrian, silahkan bergabung ke Telegram melalui tautan yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.